Karena iman tidak dapat tumbuh dengan sendirinya dan juga tidak dapat tumbuh sendiri, maka perlu ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam pertumbuhan iman seorang percaya. Dalam hal ini, perlu adanya kolaborasi atau kooperasi kerjasama antara Tuhan dan manusia, juga dengan sesamanya dan sekeliling hidup manusia itu sendiri. Dan karena itu, disinilah keunikan iman yang tumbuh, yaitu iman tumbuh harus secara bersama-sama. Dan semua pihak yang terlibat pun harus berpartisipasi dan ambil bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi yang pasti, semua ada bagiannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa lagi, masih di dalam rangkaian renungan pertumbuhan iman kali ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Surat Korintus yang pertama ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang beraneka ragam, sangat heterogen, dan di sana juga ada banyak hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan yang menyampaikan sabda Tuhan. Ada Apolos, seorang pengkhotbah yang terkenal di sana pada zaman itu. Ada Paulus yang tentu saja sebagai rasul yang memberitakan Injil. Namun di kalangan jemaat akhirnya bertumbuh kubu demi kubu, yang satu pro Rasul Paulus, yang satu pro kepada Apolos. Dan masih banyak lagi pro-pro yang lain dan kubu-kubu yang sebenarnya tidak sehat bertumbuh di jemaat itu. Sehingga akhirnya yang terjadi, jemaat di Korintus justru menjadi lebih terfokus arahnya kepada manusia-manusia yang melayani dibandingkan Tuhan yang menjadi sumber pelayanan dan menjadi yang utama di dalam melayani. Dan karena itu maka Paulus mengingatkan tentang betapa pentingnya untuk mereka menyadari peran masing-masing. Tidak ada yang satu lebih baik dari yang lain, tetapi semua ada bagian dan porsinya masing-masing. Ada Apolos yang memang bertugas menyampaikan sabda Tuhan, tetapi juga perlu ditindaklanjuti oleh Paulus yang memberitakan firman Tuhan itu dan menumbuhkan jemaat dengan pengajaran-pengajarannya. Dan karena itu Paulus menegur kepada jemaat di Korintus karena kubu-kubu yang ada bertumbuh menjadi konflik. Terjadi sebuah kekisruhan, merasa kelompok yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. Di sini justru Paulus menyampaikan sebuah pesan yang penting tentang pertumbuhan iman, yaitu ada bagiannya. Dikatakan Paulus menanam dan Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus ingin mengatakan bahwa dalam pertumbuhan itu memang ada peran-peran dan bagian yang dikerjakan oleh manusia, yaitu menanami benih firman Tuhan, lalu menyirami dan memupuki supaya benih itu tumbuh dengan berbagai macam cara agar supaya benih firman itu bisa diterapkan dalam hidup setiap orang percaya, lalu dilakukan. Mereka didorong juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi ada bagian yang Tuhan kerjakan, yaitu memberikan pertumbuhan.
Paulus mengingatkan bahwa di dalam pertumbuhan iman itu, sumber utama pertumbuhan itu sendiri adalah Allah. Karena yang penting dikatakan dalam ayat yang ke-7, bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberi pertumbuhan, yaitu Allah. Sehingga di sini peran-perannya sudah jelas. Manusia dalam segala keterbatasannya memang bertugas untuk menyiram, memupuki, menanami, lalu menjaga supaya tidak terkena hama, terlindungi pohon-pohon itu, dan bisa bertumbuh bahkan berbuah banyak. Tetapi untuk supaya sebuah pohon bertumbuh, maka mau tidak mau itu adalah karya Tuhan. Karena manusia yang berusaha menanam, menyirami, memupuki tidak bisa mengatur atau menyetel matahari yang menyinari pohon, juga tidak bisa memprediksi atau mengatur supaya hujan turun sesuai dengan maunya si penanam pohon-pohonan itu. Demikian pula lah di dalam pertumbuhan iman setiap kita. Ada peran-peran yang kita perlu lakukan, yaitu bagian kita memupuki benih firman Tuhan itu dengan cara memperdengarkan kepada orang lain, lalu mengajarkannya, memotivasi dan mengajak orang lain menjadi pelaku-pelaku firman, dan lalu kemudian mendorong mereka untuk berdoa, beribadah, dan melakukan disiplin-disiplin rohani yang harus dikerjakan dengan ketekunan. Maka itu bagian yang harusnya manusia lakukan. Dan bagian Allah adalah menumbuhkannya. Ada hal-hal yang memang manusia tidak dapat lakukan. Ketika misalnya manusia berdoa untuk supaya orang sakit sembuh, lalu juga dokter atau tenaga medis mengobati, memberikan obat-obatan, mendiagnosis penyakit, atau mungkin kalau perlu melakukan pembedahan. Tetapi untuk pulih atau tidaknya seorang pasien, itu adalah pekerjaan Tuhan. Sampai di sini gambaran tadi mau menegaskan tentang peran-peran di dalam pertumbuhan iman kita. Yaitu agar iman tumbuh subur, maka perlu iman itu ditanami pertama-tama benih sabda Tuhan yang ditanam di dalam hati setiap orang. Ini bagian manusia, yaitu menyampaikan, menyaksikan, dan memberitakan firman Tuhan supaya orang bisa mendengarkannya, mempelajarinya, mengajarkannya lagi. Lalu kemudian yang kedua dikatakan disinari terik surya anugerah Tuhan. Ini bagian Tuhan, yaitu terik sinar matahari itu adalah bagian Tuhan untuk supaya pohon-pohon bertumbuh. Sama juga dalam iman kita, terik sinar matahari diperlukan, butuh anugerah Tuhan yang menyinari, yang menyebabkan pohon iman kita bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula disirami curah hujan hikmat Tuhan. Ini juga bagian Tuhan dan manusia, yaitu kita perlu meminta hikmat dari Tuhan, itu bagian kita, sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan hikmat itu. Supaya dengan hikmat itu maka iman bisa tumbuh. Dengan hikmat itu maka iman yang dari firman Tuhan itu bisa dilakukan. Dan bagian kita adalah memupuki iman itu dengan tekun bersekutu bersama Tuhan. Jadi bagian-bagiannya semua sudah jelas, semua ada peran-perannya dan lakukanlah. Karena memang kita menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Di dalam pertumbuhan iman kita, inilah kooperasi yang perlu kita bangun bersama dengan Tuhan. Karena itu jalanilah peran-peran dan bagian-bagian kita dalam pertumbuhan iman dan serahkanlah hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita bertumbuh dan berbuah sesuai maunya Tuhan. Selamat bertumbuh dan berbuah. Amin.